Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi yang sangat penting tentunya, yang bisa menjawab pertanyaan dari sahabat YouTube semua, yaitu terkait dengan ini dia kendala kenapa bantuan PKH dan BPNT bulan Oktober tahun 2021 hingga saat ini masih zonk sahabat YouTube, atau masih belum cair ya bantuannya. Nah, kira-kira kendalanya apa saja yang menyebabkan bantuan PKH dan BPNT di bulan Oktober atau di tahap keempat tahun 2021 ini untuk PKH, dan untuk BPNT di periode bulan Oktober masih belum bisa dicairkan? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasinya, saya ingatkan kepada sahabat YouTube semua bahwasanya informasi-informasi yang dibagikan oleh channel Diari PKH baik hari ini maupun di hari-hari sebelumnya itu merupakan update kabar pencairan. Jadi pencairan PKH dan BPNT ini kabarnya sampai mana sih? Sudah cairkah atau belumkah? Kalau misalkan ada informasi di media lain terkait dengan surat SP2D yang sudah turun, itu benar atau enggak? Jadi kita hanya mengeceknya ya sahabat YouTube. Jadi kita mengeceknya, kita menginformasikan sampai mana supaya sahabat YouTube semua ini juga tidak menunggu-nunggu. Misalkan hari ini apakah cair atau belum ya. Jadi kita mengupdate informasinya. Kalau cair ya kita informasikan cair, kalau tidak ya tidak kita informasikan, ataupun kita informasikan masih belum cair. Jadi seperti itu sahabat YouTube ya. Jadi jangan dikatakan informasi-informasi yang kita bagikan ini terkait dengan positif sudah cair. Jadi tidak. Jadi harus dilihat informasi di dalamnya sahabat YouTube. Jadi kalau seperti contoh video yang kemarin, update kabar pencairan. Nah, jadi kabar pencairannya ini bagaimana, sudah cair atau belum? Nah, jadi seperti itu sahabat YouTube ya. Jadi harap dipahami. Dan sahabat YouTube, terkait dengan informasi pada video kali ini dia kendalanya. Pencairan bantuan PKH dan BPNT masih terkendala sampai dengan saat ini untuk periode bulan Oktober tahun 2021. Pencairannya masih zonk, jadi masih belum dicairkan. Nah, kendalanya seperti apa? Sahabat YouTube, di sini saya sedikit cerita bahwasannya pencairan dulu dan sekarang ini berbeda ya. Jadi kalau dulu ketika dilakukan final closing, di situ sudah kelihatan jumlah KPM yang masuk final closing. Kalau dulu sudah bisa dipastikan data yang masuk final closing itu bisa dipastikan cair sahabat YouTube. Namun di era saat ini, jadi data final closing itu bukan satu-satunya patokan untuk dicairkannya bantuan PKH sahabat YouTube. Makanya yang sudah masuk di data final closing itu belum tentu dananya cair, karena salah satu faktor untuk mencairkan bantuan PKH selain final closing, ternyata di sini ada data yang sudah padu padan dengan Dukcapil dan juga DTKS sahabat itu. Sehingga hal ini yang menyebabkan berbedanya pencairan pada saat ini. Jadi banyak sekali KPM yang ada di basis data EPKH yang masuk di data final closing namun belum bisa cair karena memang data DTKS-nya ini masih belum padan. Jadi masih belum syarat untuk pencairannya ini masih belum terpenuhi semua sahabat YouTube ya. Jadi seperti itu. Dan kemarin ketika Bu Menteri Sosial ini melakukan tinjauan ya lapangan ke daerah Sumbawa, ternyata di sana juga banyak sekali bantuan di periode sebelumnya, bahkan mulai pada bulan Januari kemarin ini masih banyak yang belum dicairkan sahabat YouTube, dikarenakan banyak sekali kendalanya. Karena kita ketahui bersama di tahap 3 kemarin ada penambahan
kuota penerima PKH ya, dan juga penerima BPNT, sehingga mengharuskan mereka yang belum memiliki kartu KKS ini harus mendapatkan kartu KKS terlebih dahulu, ataupun dari pihak bank penyalur, Bank Himbara ini harus mendistribusikan kartu KKS-nya terlebih dahulu. Namun kendalanya sahabat YouTube, kalau di daerah Sumbawa kemarin ketika Bu Menteri Sosial terjun ke lapangan, ternyata di sana regulasi dari bank ini mengatakan misalkan atas nama penerimanya ya, ini misalkan atas nama Suparmi, maka yang datang mengambil kartu KKS itu nama tersebut Suparmi ya, jadi harus Suparmi, jadi yang bersangkutan langsung. Jadi apabila yang bersangkutan ini pergi ataupun meninggal, ini sudah tidak bisa sahabat YouTube. Nah, sehingga hal ini menyebabkan banyak sekali kartu KKS yang belum terdistribusikan, padahal mereka ini sudah masuk di SP2D di tahap sebelumnya ya. Kalau PKH di tahap 3, kalau BPNT ya di tahap sebelumnya sahabat YouTube. Mereka sudah masuk SP2D namun masih belum bisa dicairkan karena terkendala pendistribusian kartu KKS yang belum bisa dibagikan karena si pengurus ini ada yang pergi, ada yang meninggal, ada yang tidak ditemukan sahabat YouTube. Oleh sebab itu Bu Menteri Sosial ketika terjun ke lapangan memberikan kebijakan, maka harus diberikan secara tunai ya, harus diberikan secara tunai. Kalau yang bantuan sembako BPNT harus diberikan tunai sebesar Rp200.000. Begitu juga kartu KKS yang belum terdistribusikan ini harus segera didistribusikan dengan menggunakan surat kuasa, surat ahli waris sahabat YouTube ya. Jadi seperti itu. Karena Bu Menteri Sosial mengatakan ini pemiliknya ataupun bantuan ini berbasis keluarga ya. Jadi misalkan dalam satu KK tersebut si pengurus ini tidak bisa hadir, maka bisa diwakilkan anggota keluarga yang sekakak. Seharusnya memang seperti itu sahabat YouTube. Namun kembali lagi ini tidak bisa dengan regulasi yang ada di bank. Oleh sebab itu kita minta ke depan Bank Himbara, bank penyalur ya, bantuan baik itu PKH maupun BPNT bisa menerbitkan regulasi yang lebih fleksibel untuk penyaluran bantuan sosial, sehingga penyaluran bantuan sosial ini tidak terkendala, yang mengakibatkan ya sahabat YouTube akhirnya untuk bantuan PKH maupun BPNT untuk yang periode bulan Oktober ini masih belum bisa dicairkan sahabat YouTube, karena memang kendalanya ya ini tadi, di tahap sebelumnya ini masalahnya masih belum beres sahabat YouTube. Seperti halnya yang ada di Sumbawa ini sahabat YouTube, ada sekitar KPM 1.500-an untuk KPM PKH dan 1.300-an untuk KPM BPNT yang masih belum bisa mendapatkan bantuannya baik itu PKH maupun BPNT sahabat YouTube ya. Jadi terkendala seperti itu. Dan apabila untuk PKH tahap keempat, BPNT periode bulan Oktober ini dipaksakan untuk dicairkan, sedangkan masalah yang sebelumnya ini masih belum terselesaikan, maka ini nanti akan menumpuk masalahnya sahabat YouTube ya. Jadi akan menumpuk. Oleh sebab itu perlu dipahami bersama, saat ini data acuan penyaluran bantuan baik itu PKH maupun BPNT adalah daftar nama KPM yang sudah di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan masuk data SP2D sahabat YouTube. Jadi misalkan sudah ada data final closing, ini masih belum jadi acuan yang positif nanti cair kalau masuk final closing. Jadi tidak seperti itu. Jadi yang dijadikan patokan adalah data yang sudah di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan masuk data SP2D sahabat YouTube. Dan si KPM ini, nama-nama KPM ini sebelum masuk SP2D ataupun sebelum di SK-kan, maka mereka ini harus memenuhi syarat-syarat itu tadi. Syarat masuk final closing, kemudian data rekonnya ini sudah clear, kemudian sudah datanya ini padu padan dengan Dukcapil, DTKS-nya ini tidak anomali. Jadi seperti itu sahabat YouTube, baru bisa masuk SK dan SP2D sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua yang di bantuan PKH BPNT di periode sebelumnya ini sudah dicairkan, yang saat ini menunggu-nunggu kapan dicairkan bantuan PKH dan BPNT-nya, harap bersabar ya sahabat YouTube, harap bersabar karena saat ini Kemensos sedang menyelesaikan
proses penyaluran di periode sebelumnya. Kalau yang PKH di tahap yang ketiga untuk BPNT berarti periode September ke belakang, sahabat YouTube ya. Jadi saat ini masih menyelesaikan itu supaya nanti ketika PKH tahap keempat, BPNT periode bulan Oktober ini dicairkan supaya masalah-masalah yang terjadi ini tidak menumpuk, sahabat YouTube ya. Jadi seperti itu. Jadi ini harap dimaklumi, harap disabari, sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Oke, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.